adalah selalu cenderung kepada hal-hal yang menarik yang kita inginkan. Terus macam mana kita bisa mengontrol syahwat ini sehingga kita tidak terjebak dan tahu batasan-batasannya. Batasan syahwat itu begini. Ukur kemampuan dan kemauan. Jika kemampuan dikalahkan oleh kemauan, kita terbudakkan oleh syahwat. Coba dengar baik-baik. Kemampuan dengan kemauan, lebih tinggi kemauan daripada kemampuan, itulah orang yang diperbudak syahwat. Kemampuannya 100.000, kemauannya 500.000. Kemampuannya 100.000, kemauannya 20.000, bukan syahwat. Ngerti? Penghasilan 3 juta, pengeluaran 10 juta. Jadikan apa itu? Bang Alam penghasilan 7 juta, nah, pengeluaran 17 juta. Nah, berarti ada yang tidak balance. Sedangkan yang kedua ukurannya ada kebutuhan yang sifatnya syar'i dibolehkan. Ya. Ada yang kebutuhan ghairu syar'i, di luar yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan yang di luar dibutuhkan, itulah syahwat. Mak-mak sekarang yang akhwat saya tanya, kalau ke pasar mau belanja ditulis nggak? Ada yang tulis? Ditulis. Kira-kira yang dibelanja persis nggak yang ditulis itu? Kalau di luar dari yang ditulis, itulah ada syahwat bekerja di situ. Ingat, aksaru sayatin fil aswaq. Setan paling banyak itu di pasar. Ya. Maka disuruh Rasulullah begitu masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru belanja. Kalau enggak, yang ditulis cuma 3, belanjanya 6. Nambah 100%. Itu karena apa? Enggak balance antara kemauan dan kemampuan. Maka kalau tatkala kemampuannya itu bisa mengkondisikan kemauan, itulah orang yang mengendalikan syahwatnya. Maka tinjau dulu syar'inya yang mana. Mana yang syar'i dengan mana yang enggak syar'i. Kadang-kadang yang enggak syar'i jadikan syar'i, ini yang bikin merusak syahwat. Ya. Kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder harus jelas. Orang tak tahu ini yang primer atau sekunder. Wah. Akhirnya banyak hal-hal yang sekunder. Akhirnya mubazir. Nah, itulah makanya di situ syahwat itu arahnya ke mubazir. Abang, bajunya di rumah ada berapa? Bajunya ada berapa? Tak terhitung. Ah, itu hati-hati. Syahwat. Dibagikan. Ya. Pak Afwan bajunya berapa? Ah, hitung tuh. Kalau kebanyakan bagikan. Saya kan punya mu'alaf. Mereka banyak kekurangan baju, kekurangan kerudung, kekurangan pakaian. Ya, tapi pakaiannya kadang-kadang ada yang standar, enggak. Pakaiannya bagus. Mu'alafnya kurus-kurus. Pakaiannya macam kelelawar Batman. Enggak masuk. Akhirnya jadi percak. Kenapa ini pakaian bagus-bagus jadi percak? Badannya kekecilan Pak Ustaz, pakaiannya kepanjangan, kebesaran. Di sini nggak ada tukang jahit yang ngecilkan dan besarkan. Nah. Baik, itulah pengendalian syahwat. Pertama, kita tahu syar'inya atau primernya, harus tahu juga sekundernya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak kita perlukan, kita belanja. Tadi ibu-ibu sudah jawab bahwa sering belanja, tapi tidak dalam catatan. Baik, ada lagi yang perempuan yang satu. Ya, ibu-ibu ada yang nanya? Nggak usah malu-malu. Boleh pakai bahasa apa aja, boleh, saya banyak bahasa.
Satas'alina bi lughatil arabiyyah, tafadhali. Ana asyhadu kalamin ma'aki bi lughatil arabiyyah, tafadhali. You want to speak English with me? Never mind. If you have question for me, the English language, never mind. Yeah, please. Apa yang ditanyakan? Mik sakrip. Ya. Yang dekat-dekat, apa? Singkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pertanyaannya apa? Nggak jelas suaranya nih. Mengendalikan marah besar. Apa? Anak-anak yang banyak dengan tingkah pola. Iya, terus gimana kontrolnya? Jadi mengontrolnya atau marahnya nih yang ditanyakan nih? Oh iya, makasih. Baik, bersyukurlah kalau diberi anak banyak. Bersyukur. Banyak orang yang ingin punya anak banyak. Filosofi punya anak banyak. Banyak rezeki itu dari Islam. Dari Nabi. Aksiru auladakum. Perbanyaklah kalian anak. Supaya aku bangga nanti di akhirat. Siapa yang banyak anaknya membanggakan Nabi, alhamdulillah. Jangan takut punya anak, bersyukur. Cuman masalahnya zaman sekarang dengan zaman dulu lain. Saya 9 beradik. Bang I berapa? 6 beradik. Zaman dulu tak ada orang punya anak dikit. Ada yang sampai belasan. Sekarang yang punya anak banyak itu hanya Cina. Cina itu anaknya belonggo. Sampai kartu keluarganya pun tidak cukup 2 lembar. Saking banyak anaknya. Kalau zaman dulu nggak banyak mengeluh. Banyak berdoa. Sekarang kita punya anak banyak mengeluh, kurang berdoa. Lihat konsep-konsep Quran tentang anak. Pasti dikaitkan dengan doa oleh Allah. Pak, Bu, dengarkan. Konsep-konsep anak dalam Al-Quran itu selalu dihubungkan dengan doa oleh Allah. Sehingga ada Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ada lagi doa-doa. Ya. Rabbana ghafir lana dzunubana wali walidina yang sering kita dengar, doa. Pertama konsep anak itu doa. Anak dikit satu pun kalau nggak kita doakan jadi hantu. Percayalah. Apalagi anak banyak, anak 1 macam hantu. Apalagi anak 7 hantu semua. Matilah aku. Padahal masih hidup. Udah mati. Kelemahan kita itu menggunakan konsep doa yang ditawarkan oleh Allah. Yang kedua, ada konsep suami, anak itu dijadikan satu, istri jadikan satu ayat. Buka surat At-Taghabun 64. Taghabun surat 64 ayat 14 ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur
rahim. Konsep mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri, ini ayat ini konsepnya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya istrimu atau suamimu atau anakmu musuh bagimu. Fahdaruhum, hati-hatilah. Apa konsep yang diberikan oleh Allah? 3. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ini bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, ta'fu, tasfahu, taghfiru artinya sama, maafkan, maafkan, maafkan. Cuman maafkan dalam bahasa Arab ada 3 bahasa. Ta'fu yang pertama, ta'fu itu memaafkan jarak jauh. Afwan. Kita sering menggunakan afwan enggak? Ta'fu, afwan. Memaafkan jarak jauh, tidak ketemu orangnya, tapi memaafkan. Contoh, seorang istri merajuk dengan lakinya balik ke rumah. Ditanya maknya, gimana nak, kau maafkan gak lakimu? Ya mak, udah lama aku maafkan saja mak, tapi saya belum bisa balik mak. Sakitnya dari sini tembus ke sini mak. Ya. Yang mana? 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 Halo. Halo. Hah, oh. Bapaknya kemana nih? Udah supan ayang tuh ya. Ta'fu itu memaafkan tapi nggak mau ketemu. Tasfahu itu memaafkan tapi sofaha, tasfahu, yasfahu itu berjabatan tangan. Memaafkan sambil berjabatan tangan. Tapi di sini masih ku maafkan apa? Masih ada jengkel. Memaafkan ada jengkel itu namanya tasfahu, biarpun sudah salaman. Yang terakhir taghfiru, itu sifat Allah. Taghfiru memaafkan sekaligus melupakan semua kesalahan, itu Allah. Maka manusia diberi 3. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Bertahap. Baru bisa lupa. Enggak bisa langsung melupakan. Kalau Allah langsung innallaha ghafurur rahim. Allah langsung melupakan semua kesalahan. Itu namanya ghafara. Kalau sofaha hanya jabatan tangan, memaafkan. Kalau afan hanya dah kumaafkan tanpa pakai jabatan tangan. Nah itu. Bagaimana bisa nggak kita jadi emak ini memaafkan kesalahan anak? Lalu mengganti doa, bisa nggak? Contoh, Imam Sudais, Imam Mekah, sekarang Ketua Majelis Ulama, sekaligus Ketua Imam-Imam Mekah Madinah, Sudais. Itu maknya bawa masak kambing untuk jamuan tamu, anaknya datang bawa pasir. Sudais dimasukkan ke masakan, prek ke dalam masakan. Katanya, nah alhamdulillah nah, kau masukkan pasir ke masakanku nah, mudah-mudahan kau hafal Quran nah, mudah-mudahan kau jadi anak soleh. Bisa gak gitu? Itulah jadinya Imam Sudais, hafal Quran, anak yang soleh. Bayangkan, masakan sudah hampir masak, mau dihidangkan ke tamu, dimasukkan pasir. Iya kalau nggak campur tai kucing di situ. Kira-kira maknya begitu ikhlasnya memaafkan, bahkan langsung mendoakan. Itulah jadi anak yang soleh. Jangan pikirkan anak masa sekarang masih perawatan. Nanti. Kalau ibunya pikirnya nanti, nggak apa-apa nak, kau sekarang nakal-nakal dikit nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kau anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang hafidz. Masya Allah, hebat tuh. Kadang-kadang kita mampu. Baik, waktunya sudah kelewat, saya nggak panjang-panjang. Saya ada pertanyaan 1. Tolong dijawab.
Masing-masing bawa duit nggak? Bawa duit nggak? Saya mau minta infak. Tadi sudah infak keliling, itu infak receh. Sekarang infak serius. Untuk mu'alaf binaan saya, karena mu'alaf binaan saya kerjasama dengan Ustadz Misruki selama 2 tahun ini tahun ketiga. Ramadan ini sudah dikirim lagi Ustadz ke sana 2 orang. Sampai hari ini masih saya biayakannya. Nah, supaya biaya saya ringan, isilah amplop di belakang Bang Mi ini, bagikan. Diisi sekarang saja. Nah, dibagikan, di akhwat dengan sini, diisi. Kalau nggak mampu 20.000 ya nggak apa-apa 50.000. Bagi 2 akhwat ikhwan. Akhwat ikhwan. Ke akhwat-akhwatnya ini, berikan ke akhwat nih. Ya ini, ya untuk akhwat. Ya mama. Yang bagikan jangan 1 orang. Nah ini, yang bagikan jangan 1 orang, biar cepat. Diisi semampunya. Nggak mampu 20.000 tadi berapa? 50.000. Nggak mampu 50.000 ya dinaikkan lah. Karena nggak ada 50.000-an yang merah semua nggak apa-apa. Nah, ini saja, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.